Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bergairah, tetap antusias. Dan kita sedang belajar mendalami lebih lagi ciri-ciri bagaimana kita, kalau kita mengenal Allah lewat firman-Nya. Dan buktinya kita meresapi firman, membaca, merenungkannya, firman Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan firmanku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam konteks Yohanes 15 ini, ayat 1-8 ini, Tuhan Yesus sedang berkata bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah rantingnya. Sebagai ranting dan dia sebagai pokok sumber hidup kita. Jikalau kamu, jadi ada pilihannya pada kita. Jadi tinggal atau tidak tinggal, itu adalah pilihan kita. Kehebatan kita ini adalah kita diberi kehendak bebas. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada orang berkata, kenapa kalau Tuhan tahu manusia bakalan berdosa? Tuhan maha tahu. Tapi manusia diberi otoritas, diberi kuasa. Pilihannya ada pada kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan Bapa di surga dipermuliakan. Kenapa? Karena kita berbuah banyak. Ciri daripada seorang murid adalah dia berbuah banyak. Berbuah di sini bukan pelayanan. Berbuah di sini bicara tentang hidup kita yang berubah. Pandangan kita berubah. Destiny, tujuan hidup kita berubah. Kalau dulu kita mungkin tujuan hidup kita semata-mata hanya daging. Supaya dikenal orang, supaya kaya, supaya hebat, dan semua kaitannya dengan kita. Kaitannya dengan apa kata orang. Karena itu di sini dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi tinggal di dalam Tuhan. Dan firmanku tinggal. Jadi bukan datang dan pergi sampai firman itu berkuasa. Sampai kita bisa mengerti. Karena orang yang mendengar firman tidak mengerti, itu akan diambil oleh burung-burung jahat. Tapi orang yang mendengar firman dan mengerti, dia akan berbuah 30, 60, dan 100. Karena itu seberapa baik firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kata tinggal itu artinya sampai firman itu mendapat tempat. Apakah firman Tuhan mendapat tempat dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan dia mendominasi? Apakah firman Tuhan menguasai pikiran kita, pemahaman kita, perasaan kita? Makanya ciri-ciri orang yang menghidupi firman adalah tujuan hidupnya berubah. Kalau saya boleh tanya, apa tujuan hidup saudara? Kadang-kala orang berpikir, oh pelayanan. Oh enggak, pelayanan bukan tujuan. Tujuan hidup kita adalah pandangan kita, fokus kita berubah. Yang tadinya hanya untuk diri kita. Makanya banyak orang melayani Tuhan supaya kaya, supaya dikenal orang, supaya dia dibilang hebat. Tujuan itu bicara tentang ada perubahan. Ketika dulu ya saya pengen punya supaya orang takut, supaya banyak uang, supaya saya dihargai, supaya saya dihormati. Itu tujuan saya. Dan banyak juga orang memakai pelayanan menyalahgunakan atribut-atribut kerohanian Kristen, status-status Kristen itu, tapi dia untuk memuaskan tujuannya, supaya dibilang hebat, supaya dibilang apa. Enggak, tujuan kita itu pasti berubah. Kita lihat ketika Musa dikatakan bahwa dalam Ibrani 11, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi nggak penting status kita, karena Musa menolak sebutan anak putri Firaun. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya, lihat, ia arahkan kepada upah. Karena iman, ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi pandangan kita itu tidak lagi tertuju hanya hal-hal yang kelihatan. Kalau dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 16, 17, 18. Kenapa Paulus begitu kuat dalam hidupnya? Dia begitu mampu menghadapi
segala macam penderitaan. Dia tidak tawar hati karena pandangannya diarahkan kepada sesuatu yang tidak kelihatan, sama seperti Musa. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami, dalam 2 Korintus 4 ayat 16, semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Ini kita perlu bukti firman semakin kita hayati, itu hidup kita semakin diperbaharui sehari ke hari. Sehingga lihat, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan, direndahkan, itu nggak membuat kita lagi ego kita ngamuk marah. Kita diperlakukan, mungkin kita nggak dianggap, nggak persoalan. Kenapa Paulus bisa kuat kayak gini? Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lihat saudaraku, karena itu di sini Musa, dia mengarahkan pandangannya kepada apa? Kepada yang tidak kelihatan. Dia bertahan. Karena itu, saudara, kita perlu memandang. Memandang apa? Memandang kekekalan. Nah, inilah bukti ciri bahwa hidup kita sungguh-sungguh, bahwa firman itu sudah meresap. Kita tinggal di dalam Kristus. Kita berbuah roh, karakter kita berubah semakin seperti Kristus. Bahkan di sini dikatakan, dia rela meninggalkan Mesir. Nggak takut dia dengan aniaya. Sebab ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya nggak tahu apa yang saudara lihat lebih jelas dalam hidup saudara. Uangkah? Popularitaskah? Pencapaiankah? Sehingga terkadang hidup kita masih berjalan menurut kita sendiri. Sehingga Tuhan harus memproses Musa selama hampir 40 tahun di padang gurun. Wah, itu hebat sekali. Dia yang biasa dilayani, sekarang dia harus melayani. Dia yang biasa menikmati kenyamanan, keenakan dagingnya, sekarang dia harus mengalami penderitaan. Mulai dilepaskan satu demi satu. Tuhan mau pakai kita dengan dahsyat. Tapi nggak bisa kalau kita cuma sebatas orang Kristen agamawi. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Biarlah Tuhan menyingkapkan kita sehingga kita bersukacita, kita bukan lagi karena perkara-perkara daging, perkara-perkara lahiriah, tapi karena kita semakin memahami dan mengenali Tuhan. Ini kebanggaan, sukacita kita. Kalau dulu saya pengen jadi seorang pendeta yang terkenal, mobil termahal, wah hebat semuanya. Tapi hari ini sukacita kita adalah kalau kita semakin bertumbuh serupa Kristus dan kita membawa orang untuk serupa dengan Kristus juga. Ya, karena itu saya berdoa kiranya kita semakin menghayati firman dan gampang kita ceknya. Saudara, makin berubah nggak pemahaman saudara, perasaan, pandangan saudara? Makin berubah nggak tujuan hidup saudara? Kita masih di dunia, perlu bekerja, tapi bukan itu tujuan hidup kita. Sayang sekali ada orang menghabiskan waktunya habis-habisan hanya untuk perkara-perkara lahiriah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Teguhkan, singkapkan. Sehingga hari lepas hari kami terus diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.